Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam, semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2008 itu tiba-tiba kemampuan melihat saya itu turun sangat tajam. Lalu di awal pengobatan itu dokter sudah mengatakan begini, Romo tidak akan buta total, tetapi nanti sampai akhir itu kemampuan melihatnya hanya sampai maksimal batas 30 sampai 40% seumur hidup. Lalu saya katakan oke. Mulutnya oke, tapi otak dan hati tidak oke. Protes saya, tidak terima, nggak enak rasanya. Nah, selama pengobatan itu saya sudah tahu dari awal bahwa ini akan menjadi bagian dari hidup saya. Tetapi saya merasakan bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk menguatkan. Suatu saat saya jalan keluar dari pastoran di Jakarta itu, saya jalan di emperan begitu. Lalu saya mau membeli sesuatu itu, ada bapak-bapak menjual cemilan macam-macam itu, dibungkus-bungkus itu. Saya tidak terlalu memperhatikan karena tampaknya bapak itu biasa, wajar saja, tapi dia posisi agak menunduk. Lalu saya pilih, ada keripik, ada apa itu, ada 3 biji. Lalu saya ambil, saya tanya, berapa Pak? Dia sambil masih menunduk, dia mengatakan, ngambil apa saja. Lalu saya kaget, kok ngambil apa saja? Apa nggak delok gitu, apa nggak lihat dia? Tetapi saya masih tidak curiga. Lalu kemudian saya ambil 3 bungkus. Dia katakan 30.000. Lalu saya keluarkan uang 100.000 karena waktu itu hanya 100.000. Lalu bapak itu bertanya, uangnya berapa? Nah, tambah kaget saya. Lalu baru saya perhatikan ternyata bapak itu buta. Lalu saya katakan 100.000. Lalu dia mulai melonjorkan kakinya itu, dia ambil uang, semua uangnya di saku itu dikeluarkan. Lalu dia katakan, Mas silahkan ambil kembaliannya sendiri. Tambah kaget saya. Lalu saya katakan begini, Pak, kalau seandainya saya hanya memberi 10.000 lalu saya katakan 100.000. Lalu dengan senyum dia mengatakan begini, rezeki itu tidak ada yang salah alamat. Kalau saya hari ini tidak untung, nanti Tuhan akan mengganti besok. Hidup itu kadang-kadang harus diterima dengan sabar dan ikhlas, katanya. Harus diterima dengan penuh kepercayaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, suatu pelajaran yang berharga bagi saya. Lalu saya merenungkan sederhana begini, setiap orang, setiap diri kita pribadi itu pasti punya beban hidup masing-masing, ya kan? Hanya berbeda-beda saja bentuknya. Ada mungkin di sekitar kesehatan, ada mungkin di sekitar ekonomi, ada mungkin yang berkaitan dengan keluarga. Kita tidak bisa mengatakan itu lebih berat atau lebih ringan. Saya lebih berat, mereka lebih ringan. Hanya bagiannya berbeda-beda. Tetapi tergantung dari cara pandang kita melihat pengalaman-pengalaman hidup itu. Apakah hanya akan dilihat sebagai penderitaan tok, sesuatu yang berat, atau kita bisa melihat sesuatu itu menjadi bagian dari hidup yang bisa disyukuri? Dari pengalaman yang nyata yang saya alami itu, saya mengingat kembali ketika dokter mengatakan begini, Romo tinggal 30%. Lalu akhirnya saya merenungkan untuk diri saya sendiri, mengatakan begini, kalau fokus saya pada 70% yang hilang, maka saya stres, gimana? Tapi kalau saya fokus pada 30% yang masih ada, maka saya akan mensyukuri itu dalam hidup. Dan meskipun berat, lalu saya berusaha mengatakan oke di mulut, oke di pikiran, dan oke di hati untuk semua pengalaman hidup. Maka meskipun seringkali saya hanya memiliki 30%, 10%, bahkan 5%, yang itu menjadi bagian dari yang saya miliki yang diberikan Allah, maka bukan hanya saya,
pasti Bapak Ibu juga bisa mengatakan syukur pada Allah bahwa saya masih diberi kesempatan, diberi berkat. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya kira ini juga menjadi bagian dari persembahan hidup kita. Dan ini juga diajarkan oleh Santo Paulus tadi kepada jemaat di Roma. Aku menasihati kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup itu seperti apa sih? Persembahan yang kudus itu seperti apa? Yang berkenan di hadapan Allah itu seperti apa? Yang berkaitan nyata dengan hidup kita, pengalaman harian kita, itu yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Yang penting kita selalu melibatkan Allah dan tidak lupa bersyukur seberapapun yang menjadi berkat bagi kita. Maka Yesus juga memberi jalan yang mungkin menurut ukuran dunia tidak mudah. Kalau mau mengikuti Yesus, jalannya adalah jalan salib, penyangkalan diri dan mengikuti Yesus. Sesuatu yang mungkin tidak enak gitu. Tetapi ketika kita menyatukan semuanya itu dengan persembahan Yesus sendiri, maka itu pasti berkenan di hadapan Allah. Dan itu menjadi sarana pengudusan juga untuk diri kita. Apakah segala sesuatu yang kita alami tidak ada artinya? Artinya banyak sekali. Dan selalu ditegaskan, dan ini ditegaskan juga oleh Santo Paulus tadi, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menguduskan diri kita. Dan hidup kita pasti akan semakin berkenan di hadapan Allah kalau kita juga berani mempersembahkan dengan tulus, dengan ikhlas, apapun yang terjadi dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.